Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wina Wardani, dan rekan saya, Muhammad Ikhwan Sujanwar. Dalam kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan tentang korespondensi dan penataan arsip. Mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa, MPD. Apa sih itu korespondensi? Korespondensi atau surat menyurat merupakan alat komunikasi yang memuat informasi yang ditujukan kepada orang lain di dalam ataupun di luar perusahaan, kantor, atau organisasi. Ada 3 tujuan menulis surat, yaitu 1. Memberitahukan atau menyampaikan informasi. 2. Menerima atau mendapatkan informasi. 3. Memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Lalu, ada beberapa aspek yang harus dipahami agar seorang penulis dapat menulis secara efektif. Yang pertama, prosedur korespondensi. 2. Topik yang akan ditulis. 3. Teknis penulisan surat. 4. Penggunaan tata bahasa dalam surat menyurat. Dan yang kelima, jabatan atau posisi penulis dan penerima surat. Surat juga memiliki 7 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua bukti tertulis yang otentik, 3. Alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu, 4. Alat untuk mewakili organisasi, 5. Pedoman atau dasar untuk bertindak, 6. Keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu, dan yang ketujuh, bukti historis dari suatu kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, ada juga keunggulan surat menyurat dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Yang pertama, lebih hemat dibandingkan telepon atau bila harus tatap muka. 2. Menjamin rahasia dan ketepatan isi. 3. Lebih formal. Dan yang keempat, hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan lebih leluasa. Surat juga dapat digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama wujud, yang kedua pemakai, yang ketiga kegiatan, yang keempat sasaran yang dituju, yang kelima isi atau tujuan penulisan, dan yang keenam sifat. Nah, bagaimana sih karakteristik surat yang baik? Karakteristik surat yang baik, dia mencakup 1. Isinya jelas. 2. Nada niatnya baik. Dan yang ketiga, formatnya yang tepat. Nah, ini adalah yang lebih penting, yaitu cara menulis surat formal. Surat formal atau surat resmi harus mengikuti aturan dan konvensi tertentu. Di sini ada contohnya. Surat harus memiliki kop surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat penerima, salam, kata pembuka, badan surat, penutup surat, salam penutup, nama perusahaan atau kantor atau organisasi asal surat, nama penanda tangan, nama jabatan, dan tembusan. Selanjutnya, cara menulis surat dan memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor. Bahasa dalam surel dan memo biasanya menggunakan bahasa percakapan yang sopan, profesional, singkat, dan jelas, serta bersifat lebih informal. Surel dan memo berisikan tentang penawaran, permintaan, pertanyaan, pertimbangan, lamaran, penolakan, dan penagihan. Surel dan memo juga memiliki karakteristik. Karakteristik surel dan memo yang baik adalah 1. Judul dan kata penunjuk. 2. Topik tunggal. 3. Bahasa bersifat percakapan. 4. Ringkas dan padat. Dan yang kelima, menandai hal yang penting. Nah, ada juga bagian-bagian dari format surel. Yang pertama, kata-kata petunjuk atau heading. Yang kedua, salam pembuka atau salutation. Yang ketiga, isi surel atau body. Dan yang keempat, penutup. Penataan arsip.
Kata arsip berasal dari bahasa Belanda, yaitu archief. Menurut administrasi perkantoran, file dapat diartikan sebagai 1. Semacam lemari yang dipakai untuk menyimpan berkas-berkas. 2. Sekelompok warkat sama jenisnya yang disimpan terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Dan yang terakhir 3. Arsip sebagai warkat yang disimpan. Jenis arsip dapat dibedakan menjadi 1. Arsip menurut subjek atau isinya. 2. Arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. 3. Arsip menurut nilai gunanya. 4. Arsip menurut sifat kepentingannya. 5. Arsip menurut fungsinya. 6. Arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya. 7. Arsip menurut keasliannya. Dan yang terakhir, arsip menurut kekuatan hukum. Sistem penataan arsip. Kata sistem dalam hubungan dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyusunan dan metode klasifikasi atau penggolongan. Ada 2 metode pokok untuk menyimpan surat dokumen arsip, yaitu 1. Metode kearsipan mendatar. 2. Metode kearsipan vertikal. Klasifikasi pengarsipan. 1. Klasifikasi menurut abjad, alphabetical classification. 2. Klasifikasi menurut perihal, subject classification. 3. Klasifikasi menurut nomor, numerical classification. 4. Klasifikasi menurut urutan tanggal dan waktu. Dan yang terakhir 5. Klasifikasi menurut wilayah, geographical classification. Proses penataan arsip. 1. Membuat berita acara penyerahan arsip. 2. Mengklasifikasikan isi arsip. 3. Membuat berita acara pemindahan arsip. 4. Pemilihan arsip yang patut disimpan dan diterima. 5. Penataan arsip yang inakatif. 6. Pemindahan ke gudang arsip. Dan yang terakhir 7. Membuat berita surat pemusnahan. Jenis-jenis dokumen yang diarsipkan. 1. JKK, jurnal kas keluar. 2. Operasi. 3. Teknik. 4. Komersial. Dan yang terakhir 5. SDM dan umum. Pemeliharaan dan pengamanan arsip. 1. Menyimpan di box. 2. Membersihkan ruangan. 3. Melakukan fumigasi setiap 2 bulan. 4. Menjaga kelembaban ruangan. 5. Mengunci sarana penyimpanan arsip. Dan yang terakhir, setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip. Teknis penyusutan atau pemusnahan. 1. Dicacah. 2. Dibakar. 3. Didaur ulang. Itulah sekilas tentang korespondensi dan penataan arsip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.